Oke, kali ini kita akan bahas sebuah peta yang mungkin lagi Anda cari-cari. Namanya The Exit Map, atau peta jalan keluar. Ini semacam panduan buat para orang tua yang udah mulai mikir, kerjaan gue gini-gini aja ya. Nah, pertanyaan ini nih, pasti sering banget kan kepikiran pas lagi macet di jalan berangkat kerja, atau pas lagi bengong liatin laptop di hari Senin. Ini bukan lagi soal bosan biasa loh, ini udah pertanyaan fundamental tentang arah hidup. Apalagi buat kita-kita yang ngerasa capek sama rutinitas yang itu-itu lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dilema utamanya. Di satu sisi, ada mimpi pengen hidup lebih bebas, lebih santai, lebih tenang. Tapi di sisi lain, ada realita yang nggak bisa ditawar, tanggung jawab finansial. Bukan cuma buat anak, tapi seringnya buat orang tua kita juga. Ya, inilah beban jadi generasi sandwich. Kita semua pasti pengen lah hidup yang lebih damai. Tapi, begitu kata resign melintas di kepala, langsung kebayang muka anak-anak. Kita kan nggak bisa bilang ke mereka 10 tahun lagi, maaf ya nak, papa belum bisa bayarin kuliah, soalnya lagi sibuk cari jati diri. Nggak bisa kan? Itu bukan pilihan. Nah, makanya kita di sini mau ngebahas The Exit Map. Ini bukan soal nekat berhenti kerja besok pagi. Sama sekali bukan. Ini soal membangun strategi yang matang, sebuah rencana yang dihitung dengan kepala dingin buat mencapai satu hal, angka ketenangan pikiran Anda. Yap, sebuah angka spesifik yang bisa bikin Anda benar-benar bebas. Sekarang kita geser dulu dari yang galau-galau emosional ke realita angka. Langkah pertama buat nemuin angka ketenangan pikiran itu adalah mengubah kekhawatiran terbesar kita, yaitu biaya pendidikan anak, menjadi angka yang jelas, yang konkret, yang bisa kita kejar. Biar gampang, kita coba pakai simulasi nyata ya. Coba bayangin anak Anda sekarang umurnya 7 tahun, kelas 1 SD lah. Artinya, Anda punya waktu kurang lebih 11 tahun buat nyiapin dana kuliahnya. Kedengarannya lama ya, 11 tahun, tapi coba kita lihat angkanya. Kalau kita lihat biaya kuliah sekarang, untuk jurusan yang oke di universitas yang bagus, total biayanya sampai lulus itu kira-kira 150 juta rupiah. Ini angka patokan kita kalau anak kita kuliah hari ini. Tapi tentu aja, angka ini nggak bakal diam di tempat. Nah, ini dia biang keroknya, inflasi. Inflasi pendidikan di Indonesia itu gila-gilaan loh, rata-rata bisa 10% setahun. Artinya, biaya itu bakal terus membengkak. Dan kita harus hitung pakai rumus nilai masa depan buat tahu berapa angka sebenarnya. So, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Dengan inflasi 10% per tahun selama 11 tahun ke depan, kira-kira uang 150 juta itu bakal jadi berapa ya? Coba tebak, naik 2 kali lipat atau jangan-jangan lebih? Jawabannya hampir 428 juta rupiah. Betul, naiknya hampir 3 kali lipat dari biaya sekarang. Nah, ini dia yang namanya reality check. Angka inilah target kita yang sebenarnya, bukan yang 150 juta tadi. Dan ingat, ini baru biaya kuliahnya doang. Dan di sini kita bisa lihat gambaran lengkapnya. Kalau kita tambahin biaya hidup bulanan selama 4 tahun kuliah, yang pastinya juga kena inflasi, total dana yang dibutuhin itu bisa tembus lebih dari 830 juta rupiah. Angka ini emang sering bikin panik, tapi justru tujuannya adalah memotivasi kita buat bikin strategi selagi kita masih punya gaji tetap. Oke, tarik nafas dulu. Setelah lihat angka yang mungkin bikin agak sesak, sekarang saatnya kita ngomongin solusi. Jadi gimana caranya kita membangun jalan keluar yang aman? Metafora ini dapat banget sih. Sekali lagi jangan pernah resign cuma karena emosi. Itu sama aja kayak loncat dari kapal pesiar ke tengah lautan badai tanpa persiapan. Strategi yang cerdas adalah selagi masih di atas kapal, kita pakai waktu dan sumber daya yang ada buat ngebangun sekoci kita sendiri. Nah, ini dia langkah-langkah konkret dari strategi jalur paralel. Pertama, ubah cara pandang Anda. Anggap pekerjaan sekarang itu bukan penjara, tapi investor utama buat rencana kebebasan Anda. Pakai gajinya buat bangun aset produktif. Targetnya, sampai penghasilan sampingan Anda bisa nutupin 70% biaya hidup rutin secara konsisten. Dan yang super penting, amankan asuransi kesehatan pribadi sebelum keluar. Ini jaring pengaman yang sering banget dilupain orang. Jadi, pada akhirnya, tujuan exit map itu bukan untuk berhenti kerja sama sekali loh. Tujuannya itu untuk mengubah kondisi mental kita, dari yang tadinya kerja karena terpaksa bayar tagihan, jadi kerja karena ingin atau karena suka. Dari yang rasanya kayak kejebak, jadi ngerasa punya banyak pilihan. Nah, itulah kebebasan yang sesungguhnya. Baik, sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling praktis. Semacam checklist yang bisa Anda pakai buat ngukur kesiapan Anda secara objektif tanpa baper.
Sekali lagi ya, angka-angka tadi itu bukan buat bikin kita takut atau putus asa. Justru sebaliknya, itu buat membekali kita dengan strategi yang jelas. Jadi, ayo kita pakai daftar periksa ini sebagai panduan. Jadi, sebelum Anda benar-benar mengetik surat pengunduran diri itu, coba cek dulu. 1. Dana darurat buat 12 bulan ke depan, udah aman? 2. Dana pendidikan anak, udah kekumpul minimal setengahnya dan sudah diinvestasikan? 3. Asuransi kesehatan pribadi buat sekeluarga, udah aktif? 4. Penghasilan sampingan Anda udah stabil nutupin 70% biaya hidup selama 6 bulan terakhir? Dan yang paling penting, nomor 5. Pasangan Anda udah satu suara dan mendukung penuh rencana ini? Kalau ada satu aja yang belum dicentang, tunda dulu niat resignnya. Dan ini adalah kesimpulan yang paling pas. Bertahan 1 atau 2 tahun lebih lama dengan rencana yang jelas itu jauh lebih baik daripada nekat keluar besok, tapi hidupnya penuh kecemasan. Ketenangan pikiran itu datang dari persiapan, bukan dari harapan kosong. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Berapa angka ketenangan pikiran Anda? Angka spesifik dalam rupiah yang bakal ngasih Anda kebebasan buat memilih jalan hidup. Coba deh malam ini buka spreadsheet atau kalkulator dan mulai hitung. Karena langkah pertama untuk mencapai garis finish adalah dengan tahu di mana letak garis finish itu. Itulah awal dari peta kebebasan Anda yang sebenarnya.